Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan dari seorang muslimah. Afwan. Beliau digauli suaminya di saat Ramadan di siang hari. Jadi apa yang harus dilakukan muslimah tersebut? Jazakumullahu khairan. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, yang semestinya bagi kita untuk mengetahui semua ini. Tidak boleh berjima', berhubungan badan, berhubungan intim di bulan Ramadan. Haram hukumnya. Di samping itu pembatal puasa, namun itu juga perbuatan yang haram dan pelakunya terkena kafarah mughalladah, kafarah yang besar. Akan tetapi ada di sana yang tidak sampai pada jima', tidak sampai pada masuknya zakar, yakni kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, tidak sampai masuk, hanya berpelukan, berciuman, bercumbu antara suami istri. Hari ini tidak mengapa, tidak sampai membatalkan. Yang membatalkan itu adalah sampai masuk jima'. Ketika jima' hukumnya haram, kemudian juga dia membayar kafarah. Kafarahnya bukan kafarah yang ringan. Kafarahnya sangat berat, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku binasa. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma ahlakak, apa yang membuat engkau seperti ini? Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Apa yang membinasakanmu? Qala, maka dia berkata, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadan di siang harinya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar kepadanya untuk membayar kafarah setelah dia menyesali perbuatannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar kepadanya, hendaknya engkau begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan, apakah engkau bisa membebaskan budak? Ini yang pertama, membebaskan budak. Qala la, dia mengatakan, aku tidak bisa wahai Rasulullah, aku miskin. Jadi kalau tidak ada budak, tidak sanggup membebaskan budak, atau tidak ada budak syar'i sebagaimana pada zaman dahulu seperti di zaman sekarang ini, maka tidak terkena kewajiban membebaskan budak. Dia mengatakan, qala la, tidak bisa wahai Rasulullah, aku membebaskan budak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut? Jangan ada senggang waktu, harus berturut-turut. Mampukah engkau melakukan yang demikian ini? Qala la, dia mengatakan, aku tidak mampu wahai Rasulullah, karena dia lemah. Tidak mampu di sini bukan karena malas, bukan karena enggak sanggup, enggak ingin mengerjakannya, bukan. Benar-benar tidak mampu berpuasa. Beda halnya dengan orang yang masih muda, sehat, kuat, itu secara umum mampu. Secara umum mampu, kecuali kalau dia ada penyakit tertentu yang harus makan, yang kalau membinasakan dia kalau berpuasa, ini lain ceritanya, berarti dia tidak mampu. Enggak mampu di sini bukan maknanya tidak ingin, malas, bukan. Benar-benar tidak mampu karena kelemahan fisiknya. Laki-laki ini mengatakan, tidak bisa wahai Rasulullah, aku lemah, bagaimana aku bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahal tajidu ma tut'im sittina miskinan, apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Ini juga luar biasa.
beratnya. Terlebih lagi dari sisi ekonomi dia termasuk orang yang lemah. Maka dia mengatakan, la, enggak mampu juga wahai Rasulullah. Qala thumma jalasa. Kemudian Nabi SAW duduk. Fa'utiyan Nabi SAW bi'irqin fihi tamrin. Kemudian Nabi SAW duduk dan datang kepada Nabi SAW satu wadah kurma sebanyak 60 mud, dan Nabi SAW berkata kepadanya, tasaddaq bihadza, bersedekahlah engkau dengan ini. Sudah, bersedekahlah, anggaplah ini sebagai sedekah bagimu. Kalau engkau tidak mampu, dengan itu semua tidak mampu. Engkau tidak bisa membebaskan budak, tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberi makan 60 fakir miskin. Engkau dari sisi fisik lemah, dari sisi harta juga lemah. Ini nih, ada kurma, satu wadah kurma, bersedekahlah dengan satu wadah kurma ini. Maka dia pun menimpali ucapan Nabi SAW, ala afqara minna, apakah aku akan bersedekah kepada orang yang lebih fakir lagi dariku? Apakah kami akan bersedekah kepada orang yang lebih fakir lagi dari kami? Siapa wahai Rasulullah yang lebih fakir dari kami? Rasanya tidak ada, kamilah yang paling fakir di sini. Fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Sungguh di kota Madinah ini tidak ada lagi yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sehingga terlihat gigi taringnya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idhab, sudah pergilah, fa'at'imhu ahlak, beri makan keluargamu dengan ini. Ini orang yang sangat lemah, dari sisi harta, sangat lemah dari sisi fisik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada dia. Ini sudah dikasih jalan keluar, ini yang harus engkau lakukan jika engkau mampu. Ternyata tidak mampu, maka Nabi SAW membantu. Ini ada harta, bersedekahlah. Ternyata dia juga membutuhkan harta itu. Sudah, Nabi SAW memerintahkan dia untuk memberi makan keluarganya dengan harta dari pemberian Nabi SAW tadi. Sudah, itu yang semestinya engkau lakukan. Subhanallah, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Betapa perhatiannya syariat ini kepada kaum muslimin, betapa perhatiannya mereka kepada kaum muslimin. Jadi yang semestinya dilakukan, yang pertama adalah membebaskan budak terlebih dahulu, kemudian juga berpuasa, kemudian juga memberi makan 60 orang fakir miskin. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala di dalam fatwa beliau jilid yang ke-15 halaman 301. Kita baca sedikit, ada pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Rajulun jama'a zaujatah, ada seorang laki-laki yang berjima dengan istrinya, melakukan hubungan intim qabla tulu'il fajri, sebelum waktu fajar terbit, sebelum masuk waktu subuh. Sedang sahur, mungkin setelah sahur mereka melakukan hubungan itu. Wastamarra, dan terus menerus ala hadhil hal, dalam keadaan seperti ini, hatta ba'da tulu'il fajri, sampai waktu subuh masuk, waktu subuh masih terus menerus seperti ini. Famadza alaihima, apa yang harus mereka lakukan? Jazakumullahu khairan. Maka Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala menjawab sebagaimana hadis tadi. Alaihima taubah, wajib bagi mereka berdua untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya, karena ini perbuatan yang dilarang dalam syariat, ini adalah perbuatan dosa. Wal kafarah, dan wajib bagi mereka untuk membayar kafarah mughalladhah, yang berat, tebusan yang berat yang disebutkan dalam hadis tadi. Wa hiya itqu raqabah, yang pertama membebaskan budak. Fa illam yastati'a, kalau tidak mampu membebaskan budak atau tidak didapati budak yang syar'i seperti di zaman kita sekarang ini, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari, 2 bulan berturut-turut.
Fa in lam yastati'a, jikalau mereka berdua juga tidak mampu puasa karena lemah fisiknya, karena tidak kuat, karena memang masih muda tetapi fisiknya lemah, mudah sakit. Fa it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 fakir miskin. Likulli miskinin, masing-masing dari fakir miskin mendapatkan nisfu sa', setengah sa' min kutil balad, dari makanan pokok negeri. Miqdaruhu, setengah sa' itu kadarnya kalau di kilo wanis, 1,5 kilo takriban, kurang lebihnya demikian. Wa ala kulli wahid, dan masing-masing dari mereka berdua ma'al kafarah, setelah membayar kafarah di sini, setelah mereka membayar kafarah yakni puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak mampu memberi makan fakir miskin. Setelah mereka melakukan ini, mereka juga punya kewajiban yang berikutnya, qada'ul yaum, membayar puasa, mengqada' puasa yang mereka telah batal dengan berjima' tadi. Alladzi hasala fihil jima', aslahallahu halahuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka. Jadi setelah membayar kafarah tadi, mereka juga harus mengqada' puasa tadi, puasa yang telah mereka tinggalkan. Kemudian juga pertanyaan di sini, jikalau yang melakukan jima', naam, memang yang melakukannya mereka berdua, tetapi yang perempuan dipaksa, dipukul, kemudian dipaksa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Apakah perempuan yang dipaksa juga harus membayar kafarah? Barakallahu fikum. Disebutkan di sini dalam pertanyaan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala tatkala beliau ditanya, rajulun jama'a ahlahu fi nahari Ramadan. Ada seseorang yang berhubungan intim dengan keluarganya di siang hari di bulan Ramadan. Waqad shamal kaffarah syahraini mutatabi'ain, sungguh dia telah puasa kaffarah 2 bulan berturut-turut. Fahal ala ahlihi syai'un amla, apakah istrinya juga berpuasa? Athabakumullah, semoga Allah membalas Anda wahai Syekh dengan kebaikan. Syekh rahimahullah taala menjawab, bismillahi walhamdulillah, alaiha mithluhu, wajib bagi sang istri untuk melakukan perbuatan semisal yang dilakukan oleh suaminya. Idza kanat mukhtaratan, apabila dia mukhtarah, melakukannya atas dasar suka sama suka. Lam yaqharha, tidak dipaksa. Fa in ajizat tut'im sittina miskinan, kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 fakir miskin. Wa miqdaruhu, kadarnya, likulli miskin, bagi masing-masing seorang yang miskin, nisfu sa', setengah sa'. Ya, setengah sa' tadi sudah kita sebutkan berapa kilo? 1,5 kilo. Amma in kana qaharaha bil quwwah wad darbi syadid falaysa 'alaiha syai'. Adapun jikalau dia memaksa istri tersebut dengan kekuatan, pukulan yang keras, falaisa 'alaiha syai', maka wanita itu tidak terkena kewajiban apapun karena dia dipaksa. Wa innamal itsmu 'alaihi wahdahu, hanyalah dosa itu ditanggung oleh sang suami. Amma idza kanat tasahalat ma'ahu, adapun jika dia bermudah-mudahan lalai bersamanya, dirayu oleh suaminya, akhirnya dia tergoda mau bermudah-mudahan bersama suaminya, fa 'alaiha kaffaratun mithluhu, maka wajib baginya untuk membayar kafarah yang sama seperti suaminya. Sawaun bisawa, sama-sama saja juga membayar kafarah. Wajib bagi mereka untuk istighfar, melakukan ketaatan kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membayar kafarah. Ini yang kita nukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama tentang hal ini.